Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial bagaimana penyusunan SKP tahun 2024 pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana merujuk pada implementasi penerapan sistem kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dasar dari penyusunan SKP yaitu merujuk pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, di mana di dalamnya ada PNS dan ada P3K. Di ketika awal tahun, bahwa pegawai ini wajib untuk menentukan penetapan perencanaan kinerja pegawai, di mana perencanaan kinerja tersebut terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Pimpinan dan pegawai itu wajib melakukan dialog kinerja untuk menetapkan dan memberikan klarifikasi ekspektasi. Dasarnya apa sih yang dapat dilakukan dalam menyusun atau menetapkan SKP? Dalam melakukan dialog yaitu dapat merujuk pada perencanaan strategis atau Renstra, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, kemudian rencana kinerja pimpinan, kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan pegawai, serta prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi atau kinerja unit kerja ataupun kinerja dari pencapaian kinerja pimpinan di unit tersebut. Di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa evaluasi kinerja itu merujuk pada dua komponen, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi SKP itu sekarang adalah evaluasinya nanti ada hasil kerja ataupun dari hasil kinerja kita berdasarkan SKP dan berdasarkan perilaku kerjanya. Di Kemenpora itu ada periodik dan tahunan, di mana periodiknya ini adalah berdasarkan bulanan yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja secara bulanan yang diambil dari aplikasi e-kinerja BKN ini juga. Kemudian tahunan di sini adalah output selama 1 tahun yang dilaporkan dan dijadikan dasar untuk penilaian tahunan SKP, biasanya dijadikan rujukan atau dasar dalam kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Rencana hasil kerja tersebut merupakan berupa outcome ataupun outcome antara ataupun outcome dan ataupun layanan yang akan dihasilkan oleh pegawai tersebut. Nah, perilaku tadi kan ada hasil dan perilaku ya Bapak Ibu. Kalau perilaku itu diwujudkan dalam nilai ASN berdasarkan standar perilaku kerja pegawai, di mana kita punya core value ASN yaitu core value-nya berakhlak. Itu paparan singkat tentang bagaimana nanti penyusunan SKP, lalu bagaimana kita penerapannya pada aplikasi e-kinerja. Mari kita lanjutkan. Bapak dan Ibu dapat mengakses website, yaitu pada aplikasi halamannya, yaitu di kinerja.bkn.go.id. Silakan login seperti biasa. Apabila Bapak Ibu lupa user dan passwordnya, itu bisa masuk ke myasn.bkn.go.id, kemudian silahkan lakukan lupa password di sana untuk menginputkan lupa passwordnya dengan menginputkan NIP dan alamat emailnya. Bagi yang lupa alamat email, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di Biro SDMO untuk memasukkan alamat email yang sudah kami daftarkan pada aplikasi SIASN PKN. Apabila tidak lupa, kita tinggal login, masukkan username dan passwordnya. Di sini, karena tadi sudah penerapan dengan sistem kerja, di mana di masing-masing eselon 2 itu membentuk tim kelompok kerja sendiri, sehingga yang perlu dilakukan pertama adalah menginputkan terlebih dahulu SKP eselon 2-nya pada tahun 2024. Caranya, ini kita simulasikan cara memasukkan SKP. Sebelum menambahkan SKP, kita cek profil terlebih dahulu. Silahkan klik menu profile.
Pastikan jabatan dan unit kerjanya sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Kebetulan ini meminjam akun salah satu kepala biro. Setelah sesuai, mari kita masuk ke SKP untuk memasukkan SKP-nya. Nah, karena eselon 2 sudah memiliki perjanjian kinerja, ini contohnya ya, perjanjian kinerjanya misalnya sudah ditetapkan 2024 perjanjian kerjanya misalnya ini. Nah, ini kita inputkan pada aplikasi e-kinerja. Bagi eselon 2 itu sama persis dengan PK. Kalau toh ada penambahan paling adalah direktif pimpinan, misalnya yang penugasan di luar dari PK ini, maka nanti akan masuk ke direktif pimpinan. Kita coba masukkan ya Bapak Ibu. Oke, saya ulang. Caranya untuk memasukkan menambahkan SKP, silakan klik tambah SKP, periode SKP ini tambah periode SKP. Kemudian masukkan, ini pastikan unit kerjanya sudah sesuai, atasannya sudah sesuai, unit kerja atasan sudah sesuai. Kalau belum sesuai, silahkan edit di menu profile. Apabila sudah sesuai, kita masukkan periode awalnya adalah Januari 2024. Nanti ada yang bertanya lagi, apakah tanggal 1 atau tanggal 2? Mengingat tanggal 1 misalnya libur. Tetap tanggal 1 karena kita selaku ASN tanggal 1 itu sudah digaji walaupun hari libur ya. Jadi masukkan tanggal 1 Januari 2024 dan 30 sampai dengan 31 Desember 2024. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif ya. Kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu, 1 Januari 2024, kemudian 31 Desember 2024, dengan pendekatannya adalah kuantitatif, kemudian kita klik OK. Jika sudah, karena kita tadi sudah punya PK ya Bapak Ibu, kita sudah punya PK, kita tinggal masukkan sama hal yang persis dengan PK di 2024 yang sudah ditetapkan. Ini kami buat simulasi, jadi kami masih pakai PK sebelumnya. Masukkan PK 2024 pada aplikasi e-kinerja sambil menunggu. Nanti akan kalau eselon 2 itu akan ada namanya perspektif pimpinan ya. Perspektifnya itu ada 4 perspektif. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti pada Permen 46 pada eh, Permen 46, yaitu di sana ada perspektif penerima layanan itu seperti apa, kemudian perspektif proses bisnis itu seperti apa, kemudian perspektif penguatan internal seperti apa, dan perspektif anggaran seperti apa. Silahkan sesuaikan isiannya sesuai dengan penjabaran pada Permenpan tersebut, seperti video awal sebelum adanya video ini sudah kami jelaskan lebih lanjut. Sepertinya aplikasinya sedang bermasalah. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Ada sedikit error. Baik, kita ulangi lagi cara setelah profil sudah diedit, kita tambahkan periode SKP-nya untuk 2024. Pastikan unit kerja, kemudian atasan, kemudian unit kerja atasan sudah sesuai. Kemudian kita tinggal tambahkan periodenya seperti tadi, yaitu di 1 Januari 2024, kemudian periode akhirnya 31 Desember 2024 dengan pendekatan kuantitatif. Sudah, kita klik OK. Maka akan menambah pada
periodenya ini udah muncul. Setelah ini, karena kita tadi akan menginputkan PK-nya, maka kita masuk ke detail SKP, kemudian ditambahkan RHK-nya. Nah, untuk menambahkan ini kan udah sesuai ya. Caranya klik tambah RHK, masukkan satu persatu klarifikasi RHK-nya adalah organisasi. Kenapa organisasi? Karena diturunkan ke pegawai di bawahnya. Jadi kalau eselon 2 pasti organisasi. Unit kerjanya adalah di Biro SDMO. Jenisnya adalah utama, karena ini pekerjaan utama. Kemudian kita masukkan RHK-nya. RHK-nya itu sama seperti di PK ya Bapak Ibu ya. Di sini kan di sasaran kegiatan ini adalah RHK. Kemudian nanti di indikator kinerja individunya ini adalah menjadi IKI-nya. Jadi kita masukkan satu persatu. Jadi kami izin pakai ini karena tinggal kopas ya. Oke, kita masukkan penugasannya dari karena Pak Karo, jadi dari Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita klik OK. Masih error ya. Apa ya? Oke, aplikasinya masih belum stabil. Bapak Ibu, info dari BKN memang sedang error. Jadi kita tunggu saja. Baik, kita lanjutkan. Sudah diinput seperti ini, tinggal kita klik OK. Sudah muncul satu RHK, kemudian kita inputkan indikator kinerjanya. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya ini diinputkan satu persatu. Kami inputkan. Tambah indikator, kita masukkan indikatornya, targetnya, perspektifnya, penguatan internal. Kita inputkan semuanya satu persatu, Bapak Ibu. Sama seperti di PK, nanti yang diinputkan adalah PK yang 2024 ya. Kemudian gimana cara menambahkan RHK yang kedua? Tinggal klik tambah RHK. Masukkan RHK yang kedua. Di sini kan RHK yang kedua meningkatnya SDM. Kita masukkan lagi. Organisasi, Biro SDM, utama. Kemudian rencana hasil kerjanya penugasan dari Sekretaris Kementerian. Nah, sama seperti tadi kita tambahkan lagi indikator. Seperti itu sampai semuanya dimasukkan PK-nya ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah kita inputkan SKP eselon 2-nya sesuai dengan PK, eh, ini abaikan sampai bawah ini tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, maka eselon 2 tersebut dapat mengajukan SKP-nya dengan mengklik ajukan SKP di sini. Lalu bagaimana apabila eselon 2 tersebut ada perubahan SKP? Eselon 2 yang ingin mengedit SKP-nya misalnya ada pekat atau berubah di bulan Januari ternyata ada salah ngetik atau apa gitu ya. Tinggal dibatalkan ajuan saja. Nanti akan balik ke statusnya draft. Maka silakan edit kemudian diajukan SKP-nya kembali. Setelah selesai eselon 2 ini untuk
mencetak ya, mencetak. Di sini eselon 1 dan 2 sama ya stepnya Bapak Ibu. Tinggal kita cetak. Klik kita cetaknya. Eh, tanda tanggalnya boleh di tanggal 2 misalnya, di hari kerja ya. Lokasinya Jakarta. Setelah dicetak, ini karena ini penetapan SKP di awal tahun, maka eselon 2 tersebut menandatanganinya dan ditandatangani oleh pejabat penilai kinerjanya. Sampai di situ, itu adalah proses pengisian SKP untuk eselon 2. Lalu bagaimana untuk pegawai di bawahnya dengan menggunakan sistem kerja? Baik, nanti akan kita simulasikan dengan eh, pengisian SKP sistem kerja. Oh iya, seperti tadi misalnya ada bagaimana kalau ada pekerjaan yang di luar dari eh, SKP atau PK yang telah disepakati gitu ya. Itu bisa ditambahkan dengan baik. Bagaimana dengan apabila ada eh, tiba-tiba misalnya di pertengahan tahun 2024 nanti misalnya Pak Karo diinstruksikan oleh Pak Ses untuk mengikuti diklat PIM atau misalnya melakukan pekerjaan lain yang di luar dari SKP beliau, ini sebenarnya dapat ditambahkan. Ini ada salah satu RHK Pamungkas ya untuk mengklaim pekerjaan yang tidak dituangkan di PK. Caranya, misalnya karena ini kan akan diedit misalnya ya, tinggal batalkan ajuan, ditambahkan satu RHK Bapak Ibu, ditambah RHK, kemudian eh, masuk ke organisasi karena mungkin takutnya eh, ternyata ada direktif juga yang diturunkan ke anak buahnya misalnya ya. Kemudian utama. Nah, di sini kita sebutkan masukkan terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan di lingkup Biro SDM dan Organisasi. Penugasannya adalah dari Pak Sesmen. Lalu kita masukkan indikatornya. Kita masukkan indikatornya adalah persentase terlaksananya direktif pimpinan. Targetnya adalah 100%, perspektifnya adalah eh, penguatan internal misalnya. Ah, seperti ini. Jadi nanti pekerjaan misalnya Pak Karom misalnya di instruksikan untuk mengikuti diklat PIM. Nah, itu nanti bisa masuk ke sini nih periodiknya. Bisa menginduk ke direktif pimpinan ini. Sama seperti pegawai di bawahnya pun sama. Misalnya ada yang eh, di luar dari SKP kita, tapi tidak eh, terlalu menunjang misalnya, itu bisa dimasukkan direktif. Baik menunjang maupun tidak menunjang itu bisa dimasukkan ke direktif pimpinan. Nah, karena udah selesai, kita ajukan. Kemudian tinggal dicetak ya Bapak Ibu ya, karena tadi ada revisi ya. Misalnya kita ulang cetaknya, lokasinya Jakarta, ini abaikan saja karena opsional. Ya, ini silahkan dicetak, ditandatangani orang yang bersangkutan dan oleh pimpinan. Dan di-scan ya Bapak Ibu untuk link upload nanti menyusul. Berikut adalah penyusunan SKP untuk eselon 2-nya. Bagaimana dengan penyusunan SKP dengan sistem kerja? Kita akan lanjutkan ke next tutorial video yang akan digabungkan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Lalu bagaimana kita memasukkan SKP kita yang telah disusun dengan tim kerja tadi pada aplikasi e-kinerja. Berikut adalah tutorialnya. Baik, kita masuk pada aplikasi e-kinerja. Kita masuk terlebih dahulu pada aplikasi e-kinerjanya punya eselon 2-nya ya Bapak Ibu. Jadi punya eselon 2-nya yang kita masukkan di sini. Kita masukkan eselon 2-nya login. Ini anggaplah ini sudah login punya eselon 2. Lalu kita masuk ke periode yang telah dibikin dan diinputkan SKP-nya di 2024. Silakan klik
detail SKP-nya. Apabila sudah sesuai, kita masuk ke lihat matrik, ya, ke lihat matrik, kemudian klik matrik peran hasil. Di sini kan masih belum membuat ya Bapak Ibu ya. Caranya untuk memasukkan tim kerja tadi, kita masuk ke menu tim kerja yang ada di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Ini klik menu tim kerja. Kemudian kita tambahkan tim kerja, tambah tim kerjanya. Di sini kan semisal sudah dibuatkan atau Pak Karo misalnya sudah menunjuk apa saja nama tim kerjanya. Misalnya punya Biro SDM ini hanya simulasi ya Bapak Ibu ya, belum ditetapkan dan lain-lain. Misalnya ada 10 tim kerja yang diinginkan oleh Pak Karo untuk tahun 2024 dalam menunjang perjanjian kinerjanya beliau atau capaian organisasinya Biro SDM dan organisasi gitu. Nah, ini nama-nama tim kerja ini kita masukkan dengan Pak Karo ini sebenarnya sudah menunjuk gitu. Siapa ketua tim kerjanya gitu ya. Misalnya di tim A adalah ditunjuk si B, di tim B ditunjuk si C dan seterusnya. Misalnya ini sudah terbentuk, sudah disimulasikan, bahkan sudah ada pembagian matrik peran dan hasilnya untuk ke timnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi prosedurnya itu adalah si eselon 2 membentuk timnya, nama timnya apa, kemudian menunjuk ketua timnya seperti itu. Kita simulasikan, kita masukkan, nama tim kerjanya dimasukkan, misalnya Bapak Ibu. Kita masukkan satu persatu ya. Kita simulasikan. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya. Oke, sudah ada dua ya. Misalnya di sini pun terlihat ya Bapak Ibu, tanggal dibuat ini bisa diedit, bisa dihapus ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Masukkan satu persatu. Masukkan. Kita coba masukkan ya Bapak Ibu ya. Misal tadi Pak Karo ada 10 ya, ada 10 tim kerja. Ini ya, misalnya ini adalah tim kerjanya gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah ada tim kerjanya, sudah dibentuk oleh Pak Karo, lalu, nah kita harus menginputkan ketua tim kerjanya, karena ini sudah dibentuk tim kerjanya. Pada menu tim kerja, kita masukkan ketua tim kerjanya pada menu SKP, kemudian matik peran hasil. Nah, di sini ketua timnya belum diatur, jadi kita harus memilih terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Jadi, tadi misalnya sudah disusunnya nama tim kerja.
pada Biro SDMO ya tahun 2024 seperti ini. Kemudian Pak Karo ini next step adalah menentukan siapa ketua timnya. Sehingga nanti si ketua tim ini bisa membuat RHK yang dapat diintervensikan ke anggota di bawahnya. Kita simulasikan cara menentukan ketua tim kerjanya adalah ke menu SKP, kemudian ke matrik peran dan hasil. Nah, di sini misalnya saya ditunjuk selaku ketua tim pengembangan karir dan kinerja SDM misalnya ya. Ini eselon 2-nya harus melakukan generate terlebih dahulu. Jadi di generate terlebih dahulu SKP organisasinya. Setelah berhasil, maka ditentukan ketua timnya. Di sini kan masih ketua tim belum diatur. Kita lakukan klik edit, ya, klik edit. Cari nama, cari NIP pegawainya. Kita cari. Kenapa ini muncul SKP pegawai tidak ditemukan? Karena saya belum membuat SKP. Jadi ketika mau menunjuk ketua tim, itu dipastikan ketua timnya sudah membuat SKP-nya terlebih dahulu. Caranya berarti kita harus, saya selaku misalnya ketua tim ya, misalnya saya harus membuat SKP 2024-nya terlebih dahulu, baru bisa nanti diinvitekan, ditambahkan oleh kepala bironya. Jadi saya buat SKP terlebih dahulu, dipastikan unitnya sudah sesuai dengan periodenya Januari sampai dengan Desember. Pendekatannya adalah kuantitatif. Oke. Oh, salah saya. Salah tahun ya. Oke, pastikan 31 Desember 2024 ya Bapak Ibu. Tadi saya salah 2023. Setelah sudah, kita coba lagi. Kita coba selaku, kita coba Pak Karo untuk menginputkan SKP-nya tadi ya, untuk menambahkan ya. Ini kan tadi nggak bisa ya. Setelah kita coba ya, sekarang setelah ditambahkan periodik si ketua tim yang mau ditunjuk tadi, kita ulang lagi berarti ya. Berarti kan tadi sudah di-generate di SKP ya, matrik, kemudian timnya apa, kemudian di-generate, kemudian diklik edit, masukkan NIP-nya ya, masukkan NIP-nya, cari pegawai. Kemudian klik ke bawah, pasti dia akan muncul karena sudah membuat SKP-nya gitu. Kita klik OK. Berarti Pak Karo menunjuk orang ini untuk menjadi ketua tim pada tim, misalnya di sini pengembangan karir dan kinerja SDM misalnya ya. Sudah selesai. Lalu next step bagaimana si Katim ini untuk menyusun SKP-nya gitu. Kita login selaku pegawai. Jadi selaku ketua tim ini loginnya ketua tim ya. Ketua tim caranya karena ketua tim ini punya peran. Jadi kan ketika sudah ditunjuk, berarti si ketua tim tadi kan melakukan dialog ya. Dia dia membuat matrik peran dan hasil dijabarkan dari tim tersebut apa pekerjaan-pekerjaan yang sudah apa pekerjaan-pekerjaan yang akan dicapai outputnya di tahun 2024 ini. Kemudian setelah disusun matrik peran hasilnya apa saja pekerjaannya, dipilihlah pegawai selaku anggota di bawahnya. Misalnya sudah ada misalnya ya, misalnya ada salah satu pegawai di bawah, misalnya ada 3 pegawai gitu ya. Ini kita simulasikan hanya satu dulu ya, karena saya harus login beberapa anggota tim karena hanya punya akun satu anggota tim. Jadi saya simulasikan misalnya anggotanya ada 3, tapi kita coba hanya satu ya. Nah, caranya itu kita selaku ketua tim masuk ke menu SKP. Kemudian di periode ini masuk ke matrik peran dan hasil, ya. Ini kan udah muncul ya timnya ya, selaku tim ini ketuanya saya misalnya. Nah di aksi ini, di aksi matrik ini kita klik, kita tambahkan pegawainya terlebih dahulu, ya. Kita tambahkan pegawainya, NIP-nya masukkan, kita klik cari. Case-nya pasti akan sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi tidak dapat menambahkan ketua tim maupun anggota tim kalau yang bersangkutan belum meng-create tambah periodik SKP-nya. Jadi si anggota tim ini harus login terlebih dahulu ya. Ini saya berubah lagi nih. Saya loginkan bukan saya ya, saya si pegawai anggota tadi yang sudah ditunjuk untuk menjadi
anggota di bawahnya ketua tim tadi itu misalnya sudah diberitakan bahwa kamu nanti pekerjaannya ini ya, ini SKP-mu. Sehingga tolong kamu buat periodik terlebih dahulu untuk menginputkan SKP-mu gitu. Tinggal tambah periode, sama ya. Pastikan unitnya, jadi edit profil terlebih dahulu, pastikan unitnya sama ya. Di eselon 2-nya sesuai gitu. Oke, kita masukkan. Agak ribet sedikit ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita langsung tambah RHK saja ya. Kalau sekarang tidak bisa. Nah, ini sudah kita create. Kita balik lagi selaku ketua tim tadi. Oke, selaku ketua tim tadi, saya kami ulangi ke menu SKP. Ya, ini selaku ketua tim. Matrik peran dan hasil akan muncul tim kita. Nah, kita mau nambahin anggotanya. Klik matrik peran hasil. Tambahkan pegawai. Masukkan NIP-nya. Cari. Klik bawahnya, maka dia akan muncul. Ini hanya simulasi ya Bapak Ibu ya. Hanya simulasi saja. Nah, kita klik namanya, kita klik OK. Lalu, eh, apakah si anggota ini sudah bisa ngisi RHK gitu atau bisa ngisi SKP? Belum Bapak Ibu. Jadi si ketua timnya ya, ketua timnya itu harus mengajukan SKP terlebih dahulu baru anggota di bawahnya bisa memasukkan SKP-nya agar nanti nama tim kerjanya itu muncul di intervensi tim tersebut dari eselon 2-nya ya. Caranya, jadi si ketua tim, kan jadi ketua tim harus nginputin RHK-nya dulu ya. Klik menu SKP, ke detail SKP, kita tambah RHK terlebih dahulu. Nah, ini selalu ketua tim pasti munculnya adalah PK-nya eselon 2, sama seperti sebelumnya ya. Nanti akan ada perbedaan sedikit. Misalnya saya masukkan ya, saya mengintervensi punya Pak Karo di kinerja misalnya. Pilihnya karena selaku ketua tim, jadi harus memilih organisasi agar bisa diturunkan ke anggotanya ya Bapak Ibu ya. Pastikan organisasi, karena kalau nanti kliknya individu, mentok di ketua timnya, nggak bisa diturunkan lagi ke anggotanya ya. Jadi organisasi, kalau nanti selaku anggota tim ya berarti individu gitu. Nah, masukkan. Nah, di sini muncul Bapak Ibu bedanya ya. Kalau dulu kan enggak ya, setelah organisasi langsung jenis RHK. Karena saya selaku ketua tim, di unit kerjanya muncul tim kerja yang dibikin oleh Pak Karo tadi. Nah, ini klik timnya, misalnya ada 5 gitu. Sorry, misalnya hanya dibatasi 2, sudah ditunjuk Pak Karo untuk tim A dan tim B, saya masuk di situ, masa nanti akan ada pilihan 2 tim, karena saya ingin misalnya satu, muncul satu tim ini. Jenis RHK-nya utama, masukkan rencana hasil kerjanya. Misalnya rencana hasil kerja saya adalah karena yang kinerja misalnya adalah ini, terlaksananya pengelolaan kinerja atau SKP pegawai yang sesuai dengan Permenpan dengan tepat waktu misalnya. Selesai. Kemudian saya harus melengkapi, kan ini belum selesai ya. Lengkapi dulu indikatornya apa. Oke. Minimal adalah kuantitas ya Bapak Ibu. Minimal kuantitas. Boleh kualitas ditambahkan, boleh waktu, boleh ditambahkan. Minimal kuantitas ya. Misalnya indikatornya adalah jumlah pegawai yang sudah menyelesaikan SKP misalnya tahun 2000. Target saya misalnya dari 1000 sekian adalah misalnya 900. Jadi udah 90%. Saya pengennya 90% tercapai gitu misalnya. 900 SKP pegawai. Misalnya seperti ini ya. Misal ya Bapak Ibu ini. Silahkan disesuaikan. Kemudian saya menambahkan lagi nih, menambahkan lagi misalnya RHK kedua saya. Saya tambahkan lagi, saya masuk yang misalnya poin pengembangan karir ya, misalnya. Lagi-lagi, karena nanti diturunkan ke anggotanya, jadi klasifikasinya adalah organisasi. Timnya muncul ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya masukkan SKP saya, misalnya ini. Tersusunnya 9 box talent di unit kesekretariatan misalnya. Oke, saya indikatornya saya lengkapin dulu. Oke, minimal kuantitas. Indikatornya misalnya hmm, jumlah dokumen, jumlah dokumen 9 box.
Target saya misalnya adalah dari 4 biro, karena saya mengambil sekretariatan, adalah targetnya misalnya pegawai di situ ada sekian gitu ya. Saya hanya mengambil dokumen saja, jadi saya jadikan satu dokumen saja. Satu dokumen saja misalnya. Oke, misalnya ada lagi nih yang ingin saya tambahkan gitu ya. Misalnya masih banyak, misalnya ternyata saya takut ketika di pertengahan jalan saya ada instruksi dari Pak Karo terkait dengan di luar dari SKP yang sudah disepakati, sehingga saya tambahkan tuh yang intervensi gitu ya. Saya tambahkan karena tadi Pak Karo ada intervensi, sorry, ada direktif ya, direktif. Nah, ada direktif pimpinan, saya juga sama, misalnya ada direktif pimpinan dari Pak Karo. Saya turun ke organisasi biar di bawah saya juga bisa nginduk ya. Atau direktifnya langsung ke Pak Karo semua juga nggak apa-apa. Kalau ke Pak Karo semua berarti individu saja gitu. Misalnya saya mentok sampai individu, nanti direktif pimpinannya dari Pak Karo saja semua misalnya. Utama, rencana hasil kerjanya saya adalah persentase direktif pimpinan di lingkup Biro SDM dan Organisasi. Ya, misalnya saya ada instruksi, apalah misalnya suruh mewakili eh, tim lain misalnya karena terpaksanya harus diwakili oleh saya, jadi nanti bisa dimasukkan ke direktif pimpinan. Indikatornya adalah kuantitas, persentase pelaksananya direktif pimpinan, targetnya adalah 100%. Sorry, ini saya edit bukan persentase di sini, lebih ke terlaksananya. Oke. Misal SKP saya adalah ini, lalu setelah ini apakah sudah bisa membuat SKP anggota saya? Belum, karena belum saya ajukan. Jadi selaku ketua tim harus buru-buru membuat SKP agar anggota di bawahnya juga bisa membuat SKP yang mengintervensi dari tim tersebut gitu. Jadi saya harus ajukan SKP terlebih dahulu. Ini saya ajukan ya. Ini kan statusnya masih draft. Kita coba ya, ini kan statusnya masih draft. Kita coba login selaku anggota. Ini anggota nih ya, Mas Hafiz selaku anggota misalnya, dia mau menambahkan RHK-nya. Tidak muncul nanti timnya, ya. Nih kan udah, ini sudah muncul. Oh sorry, sudah muncul. Jadi kalau yang kemarin itu harus diajukan dulu baru dia akan muncul karena takutnya ada perubahan-perubahan dia nggak akan nginduk gitu ya. Jadi disarankan si Katimnya ini udah nyusun, udah diajukan, baru si bawahannya pun nyusun gitu ya. Kita stepnya ajukan saja, kita ajukan SKP. Oke, ajukan SKP. Statusnya pengajuan. Nanti dari eselon 2-nya menyetujui terlebih dahulu ya ajuan tersebut, atau sebenarnya bisa sampai berbarengan sih. Tapi lebih relevannya karena tadi sudah dibahas, diajukan dulu baru mengintervensi gitu. 1968. Oke. Oke, ini selaku eselon 2-nya menyetujui ya, disetujuin dulu. Ke persetujuan. Oke. Kalau sudah statusnya persetujuan, maka si anggotanya itu dapat menambahkan SKP-nya ya. Ini kita tambahkan SKP-nya ke, kalau selaku anggota ya tinggal sama karena kan dia tidak harus ini ya, jadi tinggal klik detail SKP tambah RHK saja, tinggal dipilih timnya. Misalnya timnya tadi masuk ke tim apa tadi? Kan tadi ada 2 tim ya. Pasti paling bawah. Nah, misalnya timnya di pengembangan karir dan di kinerja pada RHK yang satu atau RHK yang dua, misalnya pada RHK yang terlaksananya pengelolaan kinerja misalnya. Misal ya. Cari utama, rencana hasil kerjanya misalnya si Mas Hafiz ini diberikan
pekerjaan RHK berupa eh, rekapitulasi SKP pegawai tahun 2023 selesai disusun dan siap dilaporkan kepada ketua tim misalnya. Ketua tim apa sebutkan. Oke, misalnya ini ya. Jadi kalau itu dia langsung muncul nanti di sininya ya. Nah, ini sudah muncul nih intervensinya nih. Ini intervensinya kan kalau yang lama itu kan intervensinya si eselon 2 ya. Sekarang muncul intervensinya ketua tim, cuman di sini memang tidak muncul tim apa gitu ya. Sama jatuhnya jadinya sama. Oke, aspeknya yaitu minimal kuantitas, indikatornya misalnya jumlah SKP pegawai tahun 2023. Targetnya misalnya kalau tadi si Katimnya adalah memastikan terlaksananya. Terlaksana itu kan nggak hanya ngerekap SKP ya, misalnya konsultasinya juga ada, misalnya si Mas Hafiz misalnya lebih ke rekap SKP, nanti ada si B, si Mas Purwanto misalnya lebih ke konsultasinya, kemudian nanti penyiapan sosialisasi, BIMTEK atau dan lain-lain misalnya, terus ada lain lagi kan penjabaran banyak ini hanya mencontohkan di satu pegawai misalnya. Targetnya adalah sama 900 pegawai misalnya. Oke. Oke, seperti ini. Misalnya di poin 2 nambah lagi nih, misalnya Mas Hafiz di pengembangan karirnya nggak dapat pembagian matrik peran hasil misalnya, hanya pembagian di kinerja saja misalnya. Sudah, kemudian nggak ada lagi nih, ternyata nggak ada lagi SKP lagi, misalnya SKP-nya cuma 2. Oh, tapi ternyata takutnya ada direktif gitu ya. Ada direktif, berarti tinggal ditambahkan direktif pimpinan. Saya pelaksananya pimpinan di lingkup Biro SDM dan organisasi. Takutnya dilibatkan juga di organisasi ya, misalnya nggak hanya di SDM. Tambahkan selesai. Inilah misalnya sudah selesai, nih, misalnya SKP-nya hanya 2 saja. Ya udah tinggal diajukan, kemudian nanti dicetak. Gitu. Sama seperti yang Katim tadi, jadi yang Katim juga sama ya, yang Katimnya selesai, apabila sudah SKP-nya sudah selesai, tinggal diajukan saja, tinggal ditambahkan saja gitu. Misal si Katimnya tadi udah selesai kan ya, udah disetujuin sama Pak Karo, kemudian tinggal dicetak, tanggalnya disesuaikan, tanggalnya disesuaikan, sudah selesai. Tinggal dicetak, ditandatangani, dan seterusnya. Sama sebenarnya konsepnya ya, cuman memang, jadi di sini hmm, si kalau ini kan punya Katimnya ya, dia mengambil indikatornya eselon 2-nya ya. Tapi kalau si anggotanya itu terlihat, ini kita cetak ya. Kalau si anggotanya, nah sama sebenarnya. Cuman ketika dia mengambil intervensi dari ketua tim, dia tidak muncul tim apa. Jadi ini nggak akan begitu kelihatan sebenarnya jatuhnya sama. Namun ketika di matrik peran hasil nanti yang akan terlihat ya. Contohnya nih. Ini di matrik peran hasil kita lihat ya. Kita lihat matrik peran hasilnya. Nah, di sini muncul karena baru Mas Hafiz yang menginputkan, dia matrik peran hasilnya menginduk ke si ketua tim tadi gitu. Ini kalau kita lihat punyanya si ketua tim, ini matrik peran hasilnya kita lihat ya. Kita lihat dulu matrik peran hasil secara sebiro ya.
Ini contohnya ada saya dengan Mas Hafiz. Nah, di Mas Hafiz ketika mengambil intervensi dari ketua timnya tidak akan muncul di Pak Karo gitu. Ini kan nggak terlihatan ya. Tapi ketika Pak Karo melihat nanti matrik peran hasil timnya itu akan muncul. Ini kan punya Pak Karo ya. Nah, muncul bahwa Mas Hafiz mengambil intervensi dari rencana hasil kerja ketua tim saya selaku tim pengembangan karir dan kinerja seperti ini. Ya, muncul ya gambarannya gitu. Nah, lalu bagaimana boleh nggak sih misalnya boleh nggak sih misalnya selaku ketua tim itu membuat membuat RHK atau SKP di luar dari tim kerja misalnya? Memungkinkan apabila memang eselon 2-nya menunjuk misalnya langsung ya. Misalnya saya kembalikan deh. Misalnya ini kan kalau ini kan SKP SKP saya merujuk ke SKP anggota saya merujuk ke tim kerja gitu. Mungkin nggak kalau saya langsung menginduk ke Pak Karo gitu tanpa melihat selaku tim kerja gitu. Ya memungkinkan saja gitu sih. Itu sudah kami konsulkan ke BKN. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan penyusunan SKP tim kerja. Nanti terkait penilaian, penilaian itu masih sama ya Bapak Ibu ya, baik periodik maupun tahunan. Dipastikan nanti di karena ini belum muncul Januarinya, karena kita coba ketika bulan Desember, nanti akan muncul Januari, Februari per bulan dan pastikan sampai muncul periodik sehingga tidak memotong tukin. Mungkin itu sih yang dapat kami sampaikan apabila ada salah atau terlalu cepat dalam penyampaian, dapat konsultasi kepada kami di Biro SDM dan organisasi ya Bapak Ibu terkait. Karena ini agak lumayan baru, jadi mungkin agak beda sedikit. Kalau yang lalu kan tinggal menyusun SKP, tambah periode, udah muncul periodenya tinggal tambah RHK gitu. Kalau sekarang harus memastikan bahwa si ketua tim tersebut udah bikin dulu, di-invite jadi ketua tim oleh pimpinan, kemudian si ketua timnya harus menambahkan anggotanya, tapi anggotanya juga harus meng-create dulu periodiknya sehingga baru bisa ditambahkan dan lain-lain. Jadi mungkin butuh penyesuaian. Jadi apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menanyakan kepada kami di Biro SDM dan organisasi. Dengan senang hati kami akan membantu dan sudah ada pembagian timnya bisa ditanyakan ke PIC-nya ataupun ke tim yang ada di SDM, siapapun itu insya Allah kami akan membantu untuk terkait SKP-nya. Sekian tutorial untuk pengisian SKP tahun 2024. Semoga bermanfaat dan eh, ilmu ini dapat disebarluaskan ke pegawai yang lainnya. Eh, Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.